Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir pada hari ini agar pengetahuan, agar kita akan tahu isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi bakal nibaake sapa ingsun fi qulubil ladina ing dalem pira-pira atine wong akeh kafaru kang padha kufur aruba ing peti. Ini pada waktu perang Uhud ya, janji Allah orang kafir akan diberikan ketakutan. Nah, supaya ya tidak sampai mengalahkan orang mukmin ya. Bisukunul ain ruba maksudnya, wadomia dibaca ruba. Ail khaufa tegese wedi. Waqat azamu lan teman-teman nejo sapa alladziina kafaru wong kafir ya. Badar tikhalin sause budalan kal min Uhudin saking perang Uhud al-autin bali wastiqsalil muslimin lan ngentekake berapa mukmin. Jadi karena pada waktu perang Uhud kan yang menang, yang mendapatkan prospek positif yaitu orang kafir, maka dia ingin mengulangi perang lagi dan ingin menghabisi ya orang mukmin supaya tidak ngerecoki bagi dia ya. Dia kan tidak suka dengan ajaran orang-orang mukmin. Maka dia ingin kembali lagi berperang. Tetapi apa? Farahobu maka wedi sapa alladzina kafaru walam yarji'u lan ora ahli. Jadi karena ya ndak tahu, karena Allah kan Maha Kuasa ya. Nah, di antara orang-orang atau mungkin bisa semuanya orang-orang kafir yang ingin kembali setelah pulang dari perang merasa menang, ingin nanti direncanakan kembali lagi. Tapi setelah pulang mungkin ya diberikan hati oleh Allah, hatinya takut, maka tidak ada yang sumbar lagi ingin kembali perang menghabisi orang mukmin. Bima asroku bisa bi isrokim. Bima asroku sebab oleh nyekutake alat nekap. Bisa bi isrokim tegese sebab oleh nyekutake wong kafir bilai kelan kucak ma ing barang lam yunazilkan orang-orang salat bi kalmah sultanan ing hujatan tegese hujala ibadi ing nasih nyembah mah bahwa utaimai ku asnamu Allah ya. Ini disebutkan mengapa sampai takut ya, karena janji Allah kan menolong mukmin, orang yang tidak menyembah Allah akan kalah. Maka ini dibuktikan setelah menang perang Uhud ya kembali pulang ke rumah masing-masing, ingin mengulangi perang lagi yang ingin menghabiskan, tidak hanya sekedar mengalahkan. Habis ceritanya orang mukmin. Tetapi apa? Pada ya Allah memberikan hati, kerentek hatinya itu takut, tidak mau kembali lagi untuk berperang ya. Wa ma'wahum utai ngon balin ngon tetepe wong mukmin, wong kafir alladzina kafaru iku annarun neraka. Jadi nanti di akhirat ya mau ndak mau ditempatkan di neraka ya. Wa bisa lan iku saala temene saelek-eleke apa maswad dzalimin
wong tetapi berapa wong zalim maksudnya wong kafir ya. Ma'wad zalimin, kafirin. Orang-orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah pulang dia yakin akan mampu menghabis, tetapi Allah memberikan ketakutan kepada orang-orang kafir. Walaqad sadaqakum lan temen benerake ing sapa Allah Gusti Allah wa ta'u ing janjine yakum ing sira binasri kelawan pitulungi Allah. Kemudian ini ya juga di perang Uhud ya, Allah memberikan janji kepada orang mukmin akan memberikan pertolongan ya. Karena pada awal sebelum perang Uhud kan, di perang Badar kan pada waktu berangkatnya pesimis tapi ternyata menang. Maka di sini juga diberikan janji ya oleh Allah. Dia yakin janji itu ya. Ittahusunahum. Dalam ari kalane mateni wong mukmin ing wong kafir. Taktulunahum tegese merangi wong mukmin ing wong kafir. Bi idni kelawan idin Allah biratan. Jadi Allah memberikan janji akan memberikan pertolongan pada waktu berperang melawan orang kafir, kepada orang-orang mukmin diberikan janji. Hatta iza fasiltum. Nah ini janji itu hatta iza fasiltum. Sampai ketika orang-orang mukmin takut hatta iza fasiltum. Sehingga ari kalane wedi sapa sira buntum tegese wedi soal ikilah perang. Jadi janji itu sebelum orang-orang mukmin takut. Setelah orang mukmin merasa ketakutan, janji itu akan berubah. Karena sudah tidak semangat, mungkin sudah merasa ketakutan. Mengapa kok begitu? Karena ada hal yang dilanggar. Wa tanazatum lan persulayan sapa sira ikhtalatun seger persulayan sapa sira. Jadi janji tadi akan berakhir di sini ketika takut, ketika mulai tidak kompak bil amri dalam perintah. Amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam tegese perintah kanjeng Nabi bil maqami kam netepi manggon fi safil jabal ing dalem pucuke gunung lir remyi krana manah wong kafir. Jadi sudah diperintah Allah kalah menang apapun yang terjadi yang jangan berubah, jangan pindah ya. Tetapi namanya sahabat ya bukan nabi ya. Kadang-kadang ya perintah itu ada yang dilanggar ya. Jadi ketika takut, ketika mulai goyah kekompakannya, maka sebagian ada mengatakan faqala ba'dukum nadhabu faqad nusira ashabuna. Faqala mongkong ni sobat sebagian sira nadhabu lunga untuk budal ingsun faqad nusira mongko temen-temen tulung sapa ashabuna bro konco ingsun. Jadi orang yang pergi tadi ya keluar dari tempat itu mengatakan nanti sebagian kita ditulungi oleh Allah kok. Sudah janji Allah. Wa ba'dukum la nukhalifu amrana. Dan sebagian mengatakan la nukhalifu ora nulen sebab ingsun kita amran Nabi ing perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berubah, tetap sesuai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada kelompok, ada yang di markas di tempat yang ditunjuk Allah tidak boleh pindah, ada yang
pindah ya. Apa wa asaitum lan duraka lan maksiat sapa sira amrau ing perintah Kanjeng Nabi fataraktum mongko ninggal sapa sira al markasa ing markas tempat untuk jaga-jaga tadi berjaga tadi kita label ghanimah krana nopreh ghanimah. Jadi ada yang pindah dari tempat semula karena menginginkan jaran di harta benda orang kafir. Ya, kita sebagai manusia kan kadang-kadang di era sekarang juga begitu ya. Diiming-iming oleh harta benda, kita malah kadang-kadang melupakan hal yang esensial seperti kehidupan di dunia ini ya. Kadang-kadang kita ini hanya fokus di dunia, melupakan kehidupan akhirat ya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah Allah, jangan sampai begitu ya. Kalau begitu di dunia ini kan hanya sementara ya, bentar. Nanti kita akan yang hidup selamanya. Mudah-mudahan ya di sana ya diberikan kehidupan oleh Allah yang baik di sisinya ya. Mimbati ma'arakum sawise oleh ningali ing sira sapa Allah makosa ma ing barang tuhibuna kan demen sapa sira minanas saking ditolong. Jadi mengapa kok sampai ada yang meninggalkan dia karena yakin seyakin-yakinnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Tapi yang sebagian lagi walaupun mungkin keyakinan seperti itu tetap sesuai perintah Allah tidak pindah. Tapi yang lain yang pindah tadi kan tergoda oleh ghanimah jaran yang ditinggal oleh orang-orang kafir karena kelihatan dari atas gunung orang-orang kafir kan melarikan diri atau pindah posisi, ternyata hanya pindah posisi untuk menjebak pada orang-orang mukmin ya. Tetapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah tetap berdiam diri, tidak pindah ya. Wajah bida ikut dalam nutuaka Allah yang jawab alahi yang jawab tapi apa barang kau belajarnya aiman akum tekesin nyegah soal anasro ing betul. Jadi Allah kan memberikan janji menolong, tetapi di sini tidak disebutkan di Al-Quran ini ya. Ya akibatnya janji itu tidak wujud karena orang mukmin kan takut, orang mukmin kan tidak kompak, dan orang mukmin melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kok sampai terjadi semacam itu? Ya hubungan dengan duniawi tadi, yaitu hubungan dengan ghanimah. Karena secara umum setelah perangan kalau menang kan dapat jaran, maka walaupun itu perang belum dinyatakan selesai, tapi hanya melihat orang kafir yang membawa harta benda ditinggal dari jauh, dari atas gunung, maka dianggap orang kafir sudah kalah, tetapi sejatinya belum menyerah ya. Maka disebutkan dan ayat ini mingkum mayuridud dunya, mingkum ikut sebagian man utai wong yuridu kang ngaram saat dunya itu. Katara kau mangko ninggal sapa al markas gone kono. Jadi ini ada sebagian orang sahabat Nabi ya mungkin ada di tafsir lain disebutkan pemanah rumatnya dia. Kalau dulu kan alatnya kan pemanah ya, kalau sekarang mungkin senjata ya. Orang yang manah itu meninggalkan markasnya. Disebut mingkum mayurid dunia. Jadi orang yang menginginkan harta benda duniawi ya. Kalau di sini pada waktu itu ya turun ingin mengambil ghanimah tadi, tidak menjaga tetap di markas tempat yang ditunjuk Rasulullah.
Wa ingkum mayuridul akhirah. Wa ingkum la sebagian saking sira manut wong yuridu kang al akhirah. Kacapata mongko tetep soman bi kan markas mang katakut sing paten Abdullah bin Jubair qatin Abdullah bin Jubair askabilan sakabate. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena yang menempati tempat yang ditunjuk konsisten, tidak terpengaruh oleh temannya yang menginginkan jaran, bahkan akibatnya pertempuran, perangan dikalahkan oleh orang musyrik, orang kafir gara-gara tidak kompak tadi. Tapi bahkan sampai ada yang gigih sampai terbunuh karena ya kekurangan pasukan ya jelas ya. Suma sorofakum mongko nulingaken Allah ing sira. Jadi ya dalam arti pertolongan itu tidak jadi ya. Atpun utai sorof atap ala jabida al muqaddam. Jabida al muqaddam. Raddakum tegese nolak sapa Allah ing bil azimati kelan keplayu. Jadi pertolongan tidak jadi, bahkan orang-orang mukmin melarikan diri karena tidak kompak. Nah, orang kafir hanya siasat, hebatnya bisa memanah dari yang lebih atas dari orang-orang mukmin. Cuma corobakum anhum, yang orang-orang kafir. Ini juga antara lain liyabdalikum sebab nyoba Allah ing sira liyam tahinakum kese nyoba Allah ing sira. Jadi ini juga merupakan cobaan ya. Cuma hidup di dunia ini kan cobaan ya. Ini kan dalam perang. Bahkan kalau kita sehari-hari tiba di medan perang ya perang melawan hawa nafsu ya. Perang kita ini tinggal memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi ya kita ini jangan mudah, walaupun punya keyakinan, jangan mudah menyalahkan yang lain. Karena di era sekarang ini banyak pendapat yang berbeda ya. Kadang-kadang pendapat menurut yang satu baik, menurut yang lain mungkin kurang baik. Maka kalau menurut Anda kurang baik, ya jangan digembar-gemborkan, ya lakukan apa saja Anda baik. Kalau bagi orang itu baik dan bagi Anda tidak baik, ya diam saja. Itu kan menimbulkan polemik ya. Karena mungkin saja Al-Quran dan hadisnya sama, tapi bisa-bisa maksud maknanya beda. Karena apa? Ya karena dianggap oleh sebagian ulama itu artinya tidak saklek, tidak pasti. Bisa mungkin arti A, mungkin arti B gitu ya. Kita jangan mudah menyalahkan yang lain ya. Fayadaru al-mukhrisu min gari. Fayadar mongkopatelo sapa al-mungkangkas min gari. Jadi ini kan untuk melihat memang kalau pada waktu Uhud orang yang benar-benar ikhlas perang hanya mencari ridha Allah dan ada embel-embel ingin ghanimah. Kalau di era sekarang kan juga begitu ya. Mungkin orang ibadah atau berbuat baik ikhlas atau riya. Nah ini yang tahu kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kan ada catatannya setelah kita meninggal dunia ya. Walau katafa lang teman-teman ini temannya mengapura sop Allah angkum sing sira. Main barang itak kaptumuhu kang lakon sapa sira. Wallahu ta'ala Allah iku dzu fadlin duweni anugerah almuini bil awi lang. Jadi walaupun memang perang Uhud itu orang mukmin kan kalah, orang mukmin sebagian melanggar perintah Rasulullah. Tapi kalau dihubungkan dengan ilmu tauhid, memang sudah dicatat kalah ya kalau tauhid. Tapi kalau dihubungkan dengan strategi perang, ya karena melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang akhirnya sudah disebutkan
Allah sudah memaafkan orang-orang mukmin walaupun ikhtilaf dalam arti tidak kompak, melanggar perintah Rasulullah, tapi sudah dimaafkan. Maka kita jangan punya pendapat menyalahkan ya, karena orang menyalahkan kan gampang ya. Kadang-kadang kita sendiri yang menyalahkan juga lebih salah daripada yang disalahkan. Mungkin walaupun kita banyak pendukungnya, belum tentu ya. Yang banyak pendukungnya itu benar. Yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kajian kita mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan bagi saya pribadi. Dan apabila ada kajian kita ini bacaan ataupun yang kurang tepat, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah difahami. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fam. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.